Oke, sudah terlihat Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin Mas Nasrul bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Rahman dengan NIM K641904. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel saya, yaitu mengenai pengusaha BBM di Samarinda yang tak bayar pajak dan terancam di penjara selama 6 tahun. Yang pertama yaitu pembukaan. Pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan dan penerimaan negara. Pajak memiliki banyak macam, seperti PPN, PBB, dan lain sebagainya. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Haji Rahmat Sumitro dalam bukunya yang berjudul Pengantar Singkat Hukum Pajak mengatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan. Mohon maaf, saya ulangi. Berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak bisa dibilang cukup baik. Dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi. Biasanya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku, yaitu termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis, dan kesesuaian dengan tujuan perilaku. Next. Yang selanjutnya yaitu leher artikel. Penyelenggaraan pajak di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan banyak orang yang tidak membayar pajak karena tidak ingin kehilangan uang yang sudah didapatnya, sehingga mengakibatkan banyak orang yang tidak membayar pajak dan terdapat juga orang yang memalsukan besaran pajak yang akan dibayar. Selanjutnya yaitu isi artikel. Tersangka pengusaha BBM yang bernama MIF diduga merugikan negara sebesar 2,9 lebih. Tindakan persuasif yang dimaksud Samon ialah meminta kepada wajib pajak agar memperbaiki SPT masa PPN dan membayar kekurangan PPN. Itu dikarenakan tersangka telah menggunakan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Namun, hingga upaya terakhir dilakukan, MIF tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dilakukan upaya penegakan hukum. Aksi itu telah melanggar pasal 39 dan pasal 39A Junko pasal 64 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dirinya pun mengapresiasi Kejati Kaltim dan Kejari Samarinda lantaran telah mendukung penegakan hukum dalam pidana pajak. Tak hanya itu, dengan kejadian ini tentunya semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan tugasnya membayar cukai. Manfaat membayar pajak itu sangat banyak sekali. Seperti pengelolaan keuangan usaha akan semakin baik, bisnis makin profesional, dan bisa menjaga kestabilan ekonomi negara. Denda pajak yang ada mengikat pada tersangka MIF tidak akan hilang walaupun di penjara. Tapi denda pajak itu haruslah dilunasi. Yang selanjutnya yaitu penutup. Tidak membayar pajak atau memalsukan jumlah pajak yang akan dibayar merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Lalu akan ada tindakan tegas bagi pelaku seseorang yang melakukan hal tersebut. Pemerintah Indonesia sudah mempunyai data dari Direktorat Perpajakan. Masyarakat Indonesia haruslah taat membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena pajak yang dibayarkan membantu perekonomian dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Berikut referensi yang saya gunakan, yaitu dari Subagio Agus 1998, terus ada link dari media, yang ketiga ada Witono B 2008. Next. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dari saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Andika dan Mas Nasrul. Bagus sekali untuk presentasinya. Mungkin yang selanjutnya adalah tentang mendengar masing-masing pendapat dari kasus yang dibuatnya. Nah, pada sesi ini Mas Andika harus menyampaikan pendapat mengenai kasus yang diambilnya atau diangkatnya, dan juga menyatakan pendapat tentang kasus yang dipresentasikan dari Mas Nasrul. Mungkin Mas Andika bisa memulainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andi Prastowo atas kesempatannya. Baik, saya Andika Satria Putra ingin menyampaikan pendapat saya terkait tentang artikel yang telah saya cari dan saya buat sebelumnya. Jadi menurut pendapat saya, kasus yang seperti yang dialami oleh Juliari Batubara terkait korupsi bantuan dana sosial COVID-19 merupakan tindakan tercela yang mungkin bisa didasari atas dasar keadilan sosial. Jadi menurut saya ini benar-benar sangat tindakan yang sangat tidak diperbolehkan. Bukan hanya untuk pejabat pemerintah, namun untuk seluruh kalangan masyarakat. Karena tindakan korupsi ini selain menyangkut harga diri, juga menyangkut hajat kehidupan orang banyak. Terutama di saat pandemi, terutama ya banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga penghasilan yang mereka dapatkan tidak seberapa, sedangkan ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan seperti itu demi kepentingannya pribadi atau individu. Nah, ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Jadi menurut saya perlunya pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan anti korupsi itu diberikan secara dini supaya peserta didik dapat mengimplementasikan itu sedini mungkin sehingga tidak akan terulang kejadian seperti itu tuh di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu Bapak Andi Prastowo pendapat saya. Terima kasih. Mungkin satu kali lagi menyatakan pendapat Mas Andika tentang kasus yang dipresentasikan oleh Mas Nasrul. Mungkin bisa disampaikan pendapatnya. Oh ya. Tadi saya ingin cross check tadi, mohon maaf tadi karena sinyal saya hilang. Tadi untuk judul dari Mas Nasrul itu apa ya tadi? Mohon maaf tadi saya awal sinyalnya agak hilang tadi. Tentang itu loh, ada pengusaha BBM yang tidak membayar pajak dan dikenai kurungan 6 tahun penjara. Oh ya, menurut saya hal tersebut itu juga sangat berimbas juga sih. Saya juga kurang sepakat dengan adanya tindakan seperti itu. Tentunya saja akan merugikan masyarakat banyak. Sama halnya seperti kasus korupsi tadi. Jadi intinya saling berkesinambungan antara kasus yang diberikan saya tadi kepada Mas Nasrul. Seperti itu, kurang lebih hampir sama seperti tadi, Bapak Andi Prastowo. Terima kasih Mas Andika atas pendapatnya, sangat baik sekali. Mungkin yang terakhir dari Mas Nasrul, jadi nanti menyatakan pendapat dari kasus yang dipresentasikannya dan juga kasus yang dipresentasikan oleh Mas Andika. Mungkin bisa disampaikan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, menanggapi analisis artikel yang saya buat, menurut saya dengan adanya kejadian ini, maka akan semakin meningkatkan kesadaran pajak dalam menunaikan tugasnya untuk membayar cukai. Nah, hal ini dikarenakan manfaat membayar pajak itu sangat banyak sekali. Misalnya,
bisnis itu akan semakin profesional dan juga bisa menjaga kestabilan ekonomi negara, gitu Pak. Nah, untuk selanjutnya menanggapi kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia yang analisisnya dilakukan oleh Mas Andika. Nah, menurut saya memang harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dan juga perbuatan yang sudah dilakukan itu dengan mengganti uang yang sudah dikorupsi. Nah, menurut saya karena kejadian ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19, maka sudah seharusnya bantuan sosial yang semestinya diterima oleh warga, namun malah dikorupsi setiap paketnya gitu. Jadi menurut saya harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dan juga mengembalikan uang yang sudah dikorupsi. Gitu Bapak. Terima kasih dan baik sekali atas pendapatnya Mas Nasrul dan Mas Andika. Mungkin karena waktu sudah habis, jadi pelajaran pada siang hari ini kita akhiri. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Dan minggu depan ketemu lagi. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Andika dan Mas Nasrul bisa meninggalkan Zoom.